Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pertemuan metode penelitian minggu ini, yaitu di pertemuan ke-10, kita akan membahas analisis data penelitian kuantitatif. Apa saja analisis data yang dilakukan pada penelitian kuantitatif? Ya, strateginya ada 3 model atau jenis-jenis penelitian atau analisis data kuantitatif itu ada 3. Hipotesis deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Yang dimaksud dengan deskriptif, ya, sebagaimana biasa saya jelaskan, penelitian deskriptif, penelitian asosiatif, penelitian komparatif itu seperti apa? Masing-masing punya jenisnya. Jadi bukan hanya di jenis penelitian atau pendekatan penelitian, ya, analisis datanya pun memiliki beberapa jenis. Di antaranya deskriptif, asosiatif, maupun komparatif. Jadi bukan masalah penelitian kita ini kualitatif atau kuantitatif, bukan di situ saja. Tapi pada level tertentu, ya, kita harus juga mempertimbangkan data kuantitatif yang kita olah, gitu ya. Itu mau kita deskripsikan, itu jadi hipotesis deskriptif. Mau kita asosiatifkan, ya, jadi hipotesis asosiatif dan komparatif, begitu. Dari beberapa skripsi yang saya temukan, itu mayoritas hipotesis asosiatif, yaitu analisis kuantitatif yang menggunakan pendekatan asosiatif, gitu. Di antaranya yang rumusan masalahnya itu bicara soal apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat korelasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, pada video singkat ini, ya, saya ingin menegaskan agar teman-teman bisa mengklasifikasi betul-betul. Sebenarnya penelitian saya yang kuantitatif ini, gitu ya, ada di pendekatan hipotesis deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Kenapa? Kalau kita nggak bisa klasifikasiin ini, kita nggak tahu lokasi atau posisi penelitian kita tuh ada di mana. Terus untuk apa kita tampilin data tersebut? Semakin kita memahami klasifikasi jenis-jenis dari analisis data kuantitatif, ya, kita bisa mengembangkan, ya, selanjutnya ke arah mana. Apa yang terbatas dan tidak bisa dilakukan, apa yang bisa dikembangkan di penelitian rekan-rekan sekalian. Jadi, pada video singkat ini saya mau berikan contoh saja, ya. Seperti apa sih penelitian dengan penelitian dengan data kuantitatif, ya. Lalu analisis datanya deskriptif, asosiatif, dan komparatif. Nah, saya himbau rekan-rekan untuk membaca, saya wajibkan lah ya, wajibkan untuk membaca buku metode penelitian Unindra. Itu udah pasti, itu udah wajib. Nah, lalu mempelajari tesis-tesis dan disertasi yang ada, baik itu di Unindra maupun di luar. Coba cari analisis data mereka tuh seperti apa sih? Rekan-rekan yang kualitatif juga jangan khawatir karena akan dibahas ya minggu depan. Minggu ini kuantitatif. Kan saya kuantitatif nih Pak, gitu biasanya pada nanya. Ya, saya kan pakai kuantitatif. Ini datanya menggunakan apa ya? Ini instrumennya kita carinya bagaimana ya? Nah, terkait bagaimana mencari data tersebut itu sudah dibahas kemarin. Teknik pengumpulan data, ya, ada yang pakai kuesioner, ada yang pakai observasi, ya, ada yang pakai apa, data sekunder, yaitu pakai dokumentasi baik dari apa, harga saham, index.com, ya, terus macam-macam tuh, ada lagi nilai rapot. Nah, dari data tersebut kita mulai olah nih, datanya diolah sedemikian rupa.
Tapi ada apa aja teknik-tekniknya, strategi-strateginya. Nah, di sini kita akan bicarakan. Saya akan masuk ke contoh, rekan-rekan sekalian ya. Contoh yang bisa kita jadikan pemahaman ya, difahami bukan dihafalkan. Jadi difahami. Kenapa ada tiga jenis analisis data tersebut dan bagaimana peruntukannya? Nah, saya akan membahas dari pengalaman tesis saya. Tesis saya membahas tentang analisis regresi reksadana syariah dengan metode data envelopment analysis. Ini sudah diterbitkan ya di jurnal Literatus. Saya juga sudah kasih linknya di kolom diskusi. Nah, sudah dipatenkan juga di Haki. Rekan-rekan, apa yang perlu kita perhatikan ya? Mungkin saya masuk ke rumusan ini. Berapa besar efisiensi masing-masing reksadana saham? Nah, berapa besar efisiensi masing-masing kalau misalnya hanya dideskripsikan? Nah, itu dia. Berarti kita masuk ke ranah mana? Deskriptif ya. Dugaan tentang nilai satu variabel mandiri. Udah, mandiri itu aja. Kita nggak cari itu perbandingan atau hubungannya.